Contoh soal 7, luas keping-keping dari sebuah kapasitor keping sejajar adalah 30 cm persegi dan terpisah sejauh 2 mm. Tentukanlah kapasitasnya. Nah, artinya pada soal ini, karena tidak diketahui medium apa atau bahan dielektrik apa yang diletakkan di antara dua keping, maka dianggap adalah mediumnya adalah udara atau bahan dielektriknya adalah udara. Sehingga kita tahu bahwa permitivitas relatif untuk udara sama dengan 1. Sehingga besarnya kapasitas kapasitor sama dengan ER kali E0 kali A per D itu sama dengan ER berarti 1, permitivitas 0 berarti 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali dengan A 30 cm persegi. Ingatnya harus dibawa ke meter persegi. Jadi 30 kali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan jarak dari kedua keping sebesar 2 mm. Berarti juga kita ubah ke meter, 2 kali 10 pangkat minus 3. Sehingga kita dapat sebesar 1,33 kali 10 pangkat min 11 farad. B. Ketika kapasitor dihubungkan dengan baterai 20 volt, berapakah muatan pada masing-masing kepingnya? Artinya muat pada keping pertama dan keping 2 nilainya sama ya, yang membedakan tandanya saja. Nah, artinya kita tahu ya bahwa C sama dengan Q per V. Berarti Q sama dengan C dikali V. Sehingga kita dapat Q sama dengan C-nya berapa? Yang kita dapat tadi ya, berarti 1,33 kali 10 pangkat minus 11 dikali dengan besarnya tegangan sebesar 20. Sehingga kita dapat 26,6 kali 10 pangkat min 11 kolom. Yang ketiga, pertanyaan C, baterai dilepaskan dan ruang antara keping-kepingnya diisi dengan bakelit, ya, di mana permitivitas relatif dari bakelit ada 5. Tentukan adalah kapasitasnya. Oke, yang pertama, besarnya kapasitas sekarang, berarti C sama dengan permitivitas relatif A per D. Ya, perhatikan ya, ini sama dengan udara kan, berarti bolehlah ditulis permitivitas relatif kali C0, C ketika di udara. Artinya 5 kali yang kita dapat tadi ya, 1,33 kali 10 pangkat min 11 farad. Sehingga kita dapat sebesar 6,65 kali 10 pangkat min 11 farad. Pertanyaan kedua, berapakah muatan? Nah, di sini perhatikan ya, baterai dilepaskan. Ketika baterai dilepaskan berarti V berubah. Oke, berubah kenapa? Karena baterai dilepaskan. Oke, karena baterai dilepaskan maka muatannya tuh sama. Artinya muatan sekarang sama dengan muatan mula-mula ya, ketika mediumnya berupa udara, yaitu bahan dielektriknya berupa udara. Sehingga didapatlah 26,6 kali 10 pangkat min 11 kolom. Pertanyaan ketiga, berapa beda potensial sekarang? Nah, berarti V sama dengan Q per C. Berarti Q sekarang dibagi dengan C sekarang, ya kan? Berarti Q sekarang adalah 26,6 kali 10 pangkat min 11 kolom dibagi dengan C sekarang. Berarti C sekarang adalah 6,65 kali 10 pangkat min 11 farad. Jadi kita dapatlah berapa ya? 4 volt. Nah,
pertanyaan selanjutnya adalah berapakah kuat medan listrik pada kapasitor tersebut? Nah, masih ingat ya, E sama dengan V per R, atau bolehlah V per dari jarak kedua keping. Nah, sehingga didapat E sama dengan V-nya berapa? 4. Dibagi dengan D, 2 kali 10 pangkat minus 3. Ingat bawa ke meter ya. Jadi dapatlah 2000 volt per meter. Itulah jawabannya untuk contoh soal nomor 7. Yang perlu diingat adalah baterai dilepaskan berarti V-nya berubah, tetapi muatannya sama. Contoh soal 8. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki luas tiap keping 5 cm persegi dan terpisah sejauh 5 mm. Dengan air berada dalam ruang antar keping di mana permitivitas relatif air sebesar 80. Sebuah baterai 9 volt dihubungkan secara terus-menerus pada kedua keping, atau kata lainnya tanpa melepas baterai. Hitunglah A. Besar kuat medan listrik antara keping. Nah, masih ingat ya, pada contoh sebelumnya, E sama dengan V bagi R, atau boleh ditulis V per D, ya, jarak antara keping. Sehingga didapat V-nya adalah 9 volt dibagi dengan D. D adalah 5 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Ingat ya, harus dibawa ke meter. Berarti didapatlah 1800 volt per meter. Itu untuk pertanyaan A. Pertanyaan B, berapakah muatan pada tiap-tiap keping? Nah, kalau ditanya berapakah muatan tiap keping, berarti masih ingat ya, rumusnya adalah Q sama dengan C per C kali V. Berarti Q sama dengan C-nya berapa di sini? Nah, kita tidak tahu kan C-nya berapa, karena tidak diketahui dalam soal. Ya, makanya C-nya dapat kita ganti dengan permitivitas relatif kali permitivitas 0 kali A per D, oke, dikali lagi dengan apa? Dikali dengan V, sehingga didapatlah ER 80 kali epsilon 0. Nah, ini kalau tidak diketahui berarti harus diingat ya, berarti 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kali berapa lagi? Kali A. Nah, berarti ingat 5 kali 10 cm persegi, harus bawa ke meter, jadi minus 4 dibagi dengan D-nya, berarti 5 kali 10 pangkat minus 3. Ingat terakhirnya dikalikan dengan baterai ya, sumber tegangan atau tegangan, berarti sebesar berapa? Sebesar 9. Sehingga didapatlah muatannya sebesar, ini kalau kita 80 kali bla bla bla, kita akan dapat 6,37 kali 10 pangkat min 10 kolom. Ya, jadi muatan dapat 6,37 kali 10 pangkat min 10 kolom. Pertanyaan C, muatan pada tiap keping, tetapi di sini air dibuang dan digantikan dengan udara. Perhatikan ya, kata kuncinya, baterainya apakah dilepas? Nah, dibilang tanpa melepas baterai. Nah, sebaliknya, kalau melepas baterai, tegangannya berubah. Sebaliknya, kalau tidak melepas baterai, artinya tegangan ya ketika mediumnya air itu sama dengan tegangan ketika mediumnya adalah udara. Masih ingat? Q sama dengan C kali V, berarti V sama dengan, ya berarti muatan pada saat mediumnya atau bahan elektriknya air dibagi dengan C ketika bahan elektriknya air, sama dengan berarti muatan ketika bahan elektriknya udara dibagi dengan ya kapasitornya ketika bahan elektriknya udara. Oke. Nah, sehingga dapat kita uraikan lagi, berarti QA per, masih ingat CA, berarti permitivitas relatif A
kali permitivitas 0 ya, dikali dengan A per D sama dengan muatan ketika mediumnya udara ya, dibagi dengan epsilon R ya, atau permitivitas relatif ketika udara dikali dengan permitivitas 0 kali A per D. Nah, diperhatikan apakah A nya berubah? Tidak kan? Berarti bisa dicoret. Apakah D nya berubah? Tidak juga. Permitivitas 0 nilainya sama. Nah, sehingga didapat, karena kita di sini mencari muatan ketika digantikan udara, berarti udara sama dengan berarti muatan ya ketika mediumnya adalah air kali dengan permitivitas relatif udara dibagi dengan permitivitas relatif air. Ingat ya, udara nilainya 1 ya, berarti didapat jadi QA. Berarti berapa tadi muatan ketika mediumnya udara? Mediumnya air. Berarti 6,37 kali 10 pangkat minus 10 dibagi dengan 80 kan? Ingat ini 1 kan? Boleh kita tulis lagi 1. Sehingga sama dengan 7,96 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, jika besar muatan pada kapasitor keping sejajar berisi udara seperti pada poin C ya, nah, kemudian diganti lagi dengan bahan elektrik lain, ternyata muatannya bertambah ya, muatan tambahan tuh jadi bertambah sebesar 7,96 P, ini artinya piko kolom. Tentukanlah permitivitas relatif dari bahan tersebut. Nah, sama juga konsepnya. Berarti di sini bahan lain kita misalkan dengan P1 aja ya. Berarti karena tidak dilepas, berarti P1 sama dengan P di udara. Berarti apa yang membedakan di sini? Berarti seperti kita sudah turunkan ya, uraikan ya pada poin C. Berarti kita langsung saja ya, berarti muatan ketika mediumnya diganti medium lain yaitu P1 per ER1 ya, artinya permitivitas relatif dari bahan sekarang ya. Oke, sama dengan Q udara per permitivitas relatif udara. Nah, perhatikan Q1 itu bertambah dari mula-mula. Jadi ketika udara sebesar 7,96 kali 10 pangkat minus 12 kolom, nah ketika diganti dengan bahan elektrik lain bertambah lagi sebesar 7,96 piko kolom. Nah ingat, piko itu juga sama, jadi 1 piko kolom itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Artinya Q sekarang berarti 7,96 kali 10 pangkat minus 12 kolom ditambah lagi, jadi 7,96 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Atau boleh kita tulis 2 kalinya kan, 2 kali dari 7,96 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Nah berarti Q1 per ER1 sama dengan Q2 per permitivitas relatif udara. Dapat kita carilah permitivitas relatif bahan ya yang menggantikan udara, itu sama dengan berarti Q1 ya kali permitivitas relatif udara dibagi dengan Q ketika bahan elektriknya udara, berarti 2 kali 7,96 kali 10 pangkat minus 12 permitivitas relatif udara nilainya berapa? 1 dibagi dengan besarnya muatan ketika bahan elektriknya udara, yaitu 7,96 kali 10 pangkat minus 12. Yang artinya permitivitas relatif sekarang yang menggantikan bahan di elektriknya adalah yang menggantikan bahan udara atau medium udara adalah 2. Berarti nilainya permitivitas relatifnya sebesar 2. Contoh soal 9. Tentukanlah beda potensial dan muatan tiap-tiap kapasitor untuk rangkaian berikut ini. Nah, kita perhatikan ya.
dari gambar ternyata beda potensial atau sumber tegangan diletakkan di antara cabang bagian kiri dan cabang bagian kanan. Nah, artinya apa? Artinya kalau soal seperti ini atau gambar seperti ini harus dipikirkan konsep dasarnya adalah tegangan total dari kapasitas kapasitor pengganti dari 2, 3, 4, dan 5 itu memiliki besar yang sama pada beda potensial pada C1. Oke? Nah, jadi sebelum mengerjakan harus diperhatikan itu ya konsepnya. Jika beda potensial atau sumber tegangan berada di tengah-tengah, berarti cabang bagian kanan memiliki beda potensial yang sama dengan cabang bagian kiri. Oke? Nah, berarti ini berarti kan sudah selesai ini. Berarti untuk C1 berarti tegangannya berapa? Ya 10 volt. Oke? Berarti berapa muatan? Masih ingat rumusnya? C sama dengan Q per V. Berarti muatan sama dengan C kali V. Berarti di sini berapa kalau kita cari? Berarti 10 mikrocoulomb. Artinya tegangan di C1 10 volt, muatannya sebesar 10 mikrocoulomb. Selesailah C1. Nah, bagaimana untuk C2, 3, 4, dan 5? Karena memiliki banyak kapasitor, ya ada 4, berarti kita harus cari kapasitor pengganti dari keseluruhannya, ya. Baru kita selesaikan dengan alur mundur seperti itu. Nah, maksudnya bagaimana? Kita sama-sama perhatikan. Berarti dapat kita lihat, kita selesaikan mana dahulu, ya. Berarti C2 dan C3. Nah, perhatikan C2 dan C3 dirangkai secara seri kan? Nah, artinya kapasitor pengganti dari 2 dan 3 itu sama dengan 1/C23 sama dengan 1/C2 tambah 1/C3, sehingga didapatlah 1/C2 1, 1/C3 juga 1, sehingga didapatlah 2. Ingat, masih 1/C23 sama dengan 2, artinya C23 sama dengan, berarti sama dengan berapa? Sama dengan setengah mikrofarad. Oke. Nah, setelah itu kita dapat pengganti dari 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini penggantinya dihubungkan dengan C4, berarti dirangkai secara apa? Secara paralel kan? Nah, berarti dapatlah C2, 3, dan 4 hubungannya adalah paralel. Nah, berarti kalau paralel berarti tinggal ditambahin, berarti C2, 3 tambah C4, sehingga didapat setengah ditambah dengan 1 kan, sehingga didapatlah 3/2 mikrofarad. Terakhir ya, berarti kita selesaikanlah C2 pengganti dari 2, 3, dan 4 dan C5. Hubungannya apa? Seri kan? Sama seperti cara pada C2, 3 ya, pengganti dari 2 dan 3. Nah, artinya C2, 3, 4, 5 itu berapa? Nah, berarti selesaikannya caranya sama ya, berarti 1/C2, 3, 4, 5 itu sama dengan 1 dari C2, 3, 4 tambah 1/C5. Oke, berarti 1/3/2 tambah 1/1, sehingga didapat 2/3 tambah 1. Oke. Nah, karena berhubung tempatnya tidak cukup, kita sorry ya. Nah, berarti dapatlah 1/C2, 3, 4, 5 sama dengan ya 2/3 tambah 1 ya, berarti 5/3. Ingat, harus dibalik, berarti C2, 3, 4, 5 sama dengan 3/5 mikrofarad. Nah, inilah kapasitor pengganti dari 2, 3, 4, dan 5. Nah, berarti kalau kita sudah dapat penggantinya, caranya bagaimana? Masih ingat?
Nah, bagian kiri dan bagian kanan ya pada cabang ini memiliki tegangan yang sama ya. Oke, nah berarti beda potensial ya pada kapasitas pengganti dari 2, 3, 4, 5 sebesar berapa? Ya berarti V 2, 3, 4, dan 5 sebesar berapa? Ya sebesar 10 volt juga. Oke, berarti berapa kemuatannya? Pada 2, 3, 4, 5. Nah berarti kita dapat berapa? Tinggal kali saja kan? 3/5 kali 10. 3/5 kali 10 berarti dapatlah 6 mikrocoulomb. Bagaimana? Bisa ya? Nah sekarang kita alur mundur, perhatikan. Alur mundur. Nah boleh kita ganti warnanya supaya bisa dibedakan. Kita sudah dapat ya. C2, C3, C4, C5 sama dengan 3/5. Nah, tegangannya adalah 10 volt dan muatannya sebesar 6 mikrocoulomb. Nah sekarang kita alur mundur, kita perhatikan 2, 3, 4 dan 5 hubungannya apa? Hubungannya adalah seri kan? Nah kalau seri konsep apa yang sama? Ya, kalau seri berarti konsepnya adalah muatan yang sama, berarti di 3/2. Nah itu berarti muatannya sebesar 6 mikrocoulomb dan pada C5 juga sebesar 6 mikrocoulomb. Oke, berapakah tegangannya? Perhatikan Q sama dengan C kali V, berarti boleh kita tulis V sama dengan Q per C, sehingga didapat 6 mikro per 3/2 mikrofarad. Dapatlah berapa? 6 bagi 3/2 berarti dapatlah 4 volt. Nah berarti di sini berapa volt? Nah berarti kan tinggal 6 mikrocoulomb bagi ya 1 mikrofarad, dapatlah 6 volt. Bisa? Nah berarti C5 sudah dapat nih. Nah bagaimana C2, 3, 4? Nah, kita perhatikan sekarang hubungan. Tadi kan 3/2 ini kan adalah pengganti dari 2 C23 dan C4. Nah perhatikan C23 dan C4 dirangkai secara apa? Paralel. Nah kalau paralel apa yang sama? Perhatikan ya. Kalau paralel berarti tegangan yang sama. Berarti tegangannya berapa? Oke, kita lihat dari kapasitas kapasitor pengganti dari 2, 3, 4. Berarti 4 volt di C4. Nah berarti di C23 juga sebesar 4 volt. Nah berarti berapa kemuatan? Muatan C kali V berarti 1 mikrofarad kali 4 volt, dapatlah 4 mikrocoulomb. Nah berarti 4 volt kali setengah mikrofarad dapatlah 2 mikrocoulomb. Oke, berarti C4 sudah dapat, C5 sudah dapat, berarti tinggal 2 dan 3. Nah perhatikan 2 dan 3 dirangkai secara seri, berarti apa yang sama? Apa yang sama? Muatannya kan, berarti di sini muatan kita lihat dari mana? Ya dari penggantinya. Ya, berarti 2 mikrocoulomb ya. Berarti muatan di sini 2 mikrocoulomb. Nah, berarti di C2 juga 2 mikrocoulomb. Nah, berarti berapa ketegangan? Ya, Q per C kan? Berarti jadi 2 mikrocoulomb per 1 mikrofarad, dapatlah 2 volt. Nah, begitu pula di sini karena nilainya sama ya. Berarti di sini juga 2 volt. Jadi jawabannya adalah pada C1 10 volt 10 mikrocoulomb, pada C2 2 mikrocoulomb 2 volt, pada C3 juga demikian 2 mikrocoulomb 2 volt, pada C4 4 volt 4 mikrocoulomb, pada C5 6 mikrocoulomb 6 volt. Bagaimana? Mudah kan? Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe.